Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Pasangan hidup adalah mati, pasangan sehat adalah sakit, pasangan cantik adalah keriput dan layu. Siapa yang tidak siap menerima kehidupan ini, berani hidup, berani menghadapi mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Kalau belum masanya, nampak jenazah lewat, ikut. Oleh sebab itu kita ini kapanpun bisa saja datang silih berganti. Kemarin, beberapa hari yang lalu, dulu kabarnya tsunami itu melalui proses gempa dulu. Gempa dulu, air naik. Sekarang enggak pakai DP, langsung aja. Malam ini masih terjadi, saudara kita di Cisolo terjadi sekarang gempa. Apa maknanya ini? Mengingatkan kita bahwa dimanapun kau berada, di pantai. Bingung saya Pak Ustadz, ini malam tahun baru mau kemana? Mau di pantai takut tsunami, mau di bukit takut gunung meletus, mau main kembang api takut anak gunung Merapi terpancing, mau di rumah takut gila. Kenapa engkau tidak buka TV? Lihatlah acara peringatan tentang kematian akan tiba. Aina ma takunu, dimanapun kau berada. Dulu orang musyrik jahiliyah, dia buat peti yang besar, dia masuk ke dalam, dia paku keliling. Kenapa kau buat paku dengan peti besar? Supaya malaikat maut nggak bisa masuk. Yudrikumul maut, kematian akan menangkapmu. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam peti yang kokoh dan kuat, jangan takut mati. Jangan pernah takut bercerita tentang mati. Ini banyak istri yang takut ketika suaminya cerita mati. Jangan cerita mati, Pak. Ceritakan kematian supaya kau siap menghadapi kematian, supaya siap apa yang akan kita bawa menghadap mati. Illalladzina amanu, yang kau bawa cuma iman, wa amilus shalihat, dan amal soleh, bukan somat. Aku hanya bisa mendoakan kalian, tapi nampaknya dari keadaan kondisi kesehatan beberapa hari ini, nampaknya saudara-saudaraku, mungkin aku lebih mendahului kalian. Oh, jangan mati dulu Pak Ustadz. Bukan maknanya aku mendahului mati, aku mungkin mendahului mengiringi jenazah kalian. Kematian tidak bisa ditawar. Sampai masanya kita akan mati, malaikat maut akan mencabut. 70 kali malaikat maut menatap mata kita, melihat wajah kita. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Ini perempuan yang pelit, yang bakhil, kedekut ini, yang tak mau sedekah ini, yang kalau beli ikat nawarnya mau mati. Aku cabut nyawanya. Jangan dulu, jangan dulu. Ini yang orang pakai sabu-sabu, pakai narkoba, sudah tidak ada uang pakai lem kambing, sudah tidak ada uang tetap juga pakai kopi campur spiritus. Ku cabut nyawanya. Jangan dulu, kata Allah. Mungkin boleh jadi malam ini dia bertaubat. Mudah-mudahan yang pelaku dosa, bertaubatlah engkau malam ini. Taubatlah sebelum malaikat maut mencabut nyawamu. Seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Mana yang mau kami coba Pak Ustaz? Coba aja tiga-tiganya. Pulang dari sini ambil pedang 100 kali di tempat yang sama. Pulang dari sini kulit mencabut, robek. Yang paling ringan, ambil mata kail pancing, tusukkan, tarik. Kau rasakan sakitnya kematian. Kalau mau yang kematian paling ringan, ambil ujung dagingmu, tarik ke atas, rasakan sakitnya sampai akhirnya kau mati. Tapi insya Allah, apa yang paling sering kau dengar, apa yang paling sering kau tatap, itulah yang akan datang waktu engkau mau sakaratul maut. Karena kau sering mendengarkan nasyid puji-pujian Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayup-sayup terdengar suara qamarun
qamarun, qamarun sidnan nabi qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil sidnan nabi wa jamil. Oh, saya nggak tahu lagu itu Pak Ustadz. Lagu apa yang kau tahu? Itulah yang akan datang ke telingamu nanti. Itulah yang akan datang merusak akidahmu di saat sakaratul maut. Kita berdoa pagi, petang, siang dan malam. Apa yang kita minta? Allahumma khtim lana bihusnil. Banyak amalmu ke Makkah bolak-balik, tidak ada maknanya, habaan mansura, seperti debu yang diletakkan di tapak tangan lalu kau hembus keras, tak bermakna. Kau akan mati. Apa yang akan kau bawa? Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami inda intihai ajalina, ketika ajal kami tiba, ketika ajal kami datang, yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah, hembusan nafas yang terakhir Allah, Allah. Siapa yang membisikkan ke telinga kita? Anak yang dulu saat lahir kita yang berbisik ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Anak-anak yang belum diazankan dulu waktu kecil, jangan kau azankan lagi sekarang. Jangan gara-gara mendengar ceramah ini pulang dari sini panggil anak, nak sini sebentar. Asyhadu, udah semester 3. Hadisnya jelas, statusnya hadis hasan, disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nah, saat engkau lahir dulu aku yang mengazankanmu. Apa yang kami inginkan sebagai orang tua, kami sebagai ayah, kami sebagai ibu, kami tidak ingin kau belikan mobil yang besar. Untuk apa mobil besar? Kredit. Kami tidak ingin kau bangunkan rumah yang mewah, kau bangunkan rumah tinggi berlantai 2. Kami tidak bisa naik ke atas, kaki kami sudah kena asam urat. Yang kami inginkan, nak, saat kami mati meregang nyawa, engkaulah yang membisikkan ke telinga kami la ilaha illallah. Menetes air mata, mulut pun mengucap la ilaha illallah. Tapi ada orang susah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? Kenapa? Karena otaknya dunia, isinya materi. Malam ini kita sedang diingatkan bahwa kita akan mati menghadap Allah, dan kita ingin lafaz terakhir yang keluar dari mulut kita la ilaha illallah.